Apakah sudah terlihat? Sudah, sekarang di slide 24, mungkin bisa kembali ke slide 1, Pak. Baik, terima kasih Bu Sinto dan teman-teman sekalian. Saya stop. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinto dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi di teman-teman sekalian dan kelompok 4 kebagian berkait tentang bahan kimia. Saya beri judul bahan kimia pada laboratorium biologi molekuler, yaitu dari kelompok 4 saya dan Rizky Abi, Mbak Halimah, Mbak Nailul, dan Mbak Aan. Baik, sebelumnya mungkin sebagai pendahuluan, ini adalah 3 potensi besar bahaya di laboratorium, yaitu dari radiasi, dan yang terakhir adalah dari bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan mutagenik dan juga organik. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sinto sebelumnya, ada beberapa potensi bahaya yang tidak langsung kita dapatkan, tetapi mungkin jangka panjang kita rasakan. Ini beberapa publikasi terkait mutagenik dan karsinogenik, dan yang menarik adalah pada poin nomor 1, potensi kanker itu sebagian besar ditemukan pada ilmuwan kimia. Artinya bahwa di sini sumber potensi bahaya adalah bahan kimia. Ini publikasi pada tahun 1989 dan juga awal tahun 90-an. Dengan nilai SMR hampir mencapai 59% dan persen kematian baru diketahui pada jangka panjang. Dan yang menarik adalah kematian akibat kanker yang lebih tinggi. Dan ini terjadi seluruhnya di Eropa, yang mungkin kalau kita ketahui Eropa dan Amerika memiliki standar laboratorium yang sudah cukup baik. Tapi mungkin sekarang ini sudah mungkin sangat jauh menurun. Dan terkait bahan kimia, sebenarnya di setiap supplier atau produsen bahan kimia sudah menyediakan yang disebut sebagai material safety data sheet, atau mungkin sekarang hanya safety data sheet saja atau disingkat MSDS atau SDS. Nah, lembaran ini berisikan kurang lebih ada 14 sampai 16 poin yang berisikan tentang nama bahan kimia dan bagaimana penanganan dan juga informasi terhadap lingkungan. Nah, ini contoh dari datasheet yang dikeluarkan oleh Thermo Fisher Scientific. Jadi setiap produsen setiap sertakan ini. Jadi nah, langsung saja ke bahan kimia yang digunakan di laboratorium biologi molekuler. Ini yang pertama adalah fenol. Fungsi utamanya adalah penyusun larut ekstraksi pada ekstraksi DNA atau RNA. Label bahaya ada 3 label di sini. Racun, bahaya terhadap kesehatan, dan juga korupsi terhadap kulit dan metal. Untuk penyimpanan, wadah tertutup dan ruangan berventilasi baik, dan juga kemasan ini harus hitam yang sensitif cahaya. Cara penanganan, gunakan alat pengaman seperti gloves, pelindung muka atau goggles. Terus jangan pernah dihirup, jauhi dari panas atau api karena ini mudah terbakar. Jaga agar tetap dingin. Tindakan penanganan, jika terjadi mungkin kita terkena terhadap bahan kimia ini, basuh dengan air mengalir jika terkena mata dan kulit. Jika terhirup, pindah tempat, cari udara segar. Padamkan dengan CO2, jangan dengan air ya, karena air mengandung oksigen. Kalau dengan air mungkin akan menambah besar lagi nanti kebakarannya, atau busa jika terbakar. Lebih lanjut mungkin yang terakhir harus menghubungi tenaga kesehatan. Nah, ini akrilamid yang mungkin sudah disebutkan di beberapa slide sebelumnya. Ternyata akrilamid yang untuk visualisasi DNA atau RNA, atau di sini fungsi utama pemisahan asam nukleat, ini ternyata sangat berbahaya.
Labelnya ada 2, yaitu sangat beracun dan bahaya terhadap kesehatan. Dan yang penting adalah ini ternyata di beberapa informasi karsinogenik. Jadi penggunaannya harus betul-betul diperhatikan. Tindakan pencegahan penyimpanan wadah tertutup dan ruangan berventilasi aman. Gloves yang penting, pelindung muka, jangan dihirup, jangan makan dan minum saat bekerja, ini yang penting. Tindakan penanganan, basuh dengan air jika terkena mata dan kulit, jika terhirup pindah tempat, cari udara segar, atau jika memang sudah sangat serius, hubungi tenaga kesehatan. Yang lainnya ada TEMET. Ini TEMET singkatan dari NNN tetramethylethylenediamin. Fungsinya adalah sebagai pelarut atau polimerisasi akrilamid dalam pembuatan gel. Jadi akrilamid itu monomer, jadi perlu akan pelarut, salah satunya adalah TEMET. Label bahaya, sangat beracun, bahaya terhadap kesehatan, mudah terbakar, korosi terhadap kulit dan logam. Tindakan pencegahan penyimpanannya wadah gelap tertutup, ruangan berventilasi baik, dan suhu 4 derajat Celcius. Cara penanganan, gunakan alat pengaman, gloves, pelindung muka, goggles, dan sebagainya. Jangan dihirup, jauhi dari panas atau api atau listrik. Listrik juga bisa sebagai yang terbuka ya, dapat apa artinya ketika ada sumber listrik itu mungkin perlu dihati-hatikan. Jaga agar tetap dingin. Tindakan penanganan mungkin persis seperti yang lainnya, basuh dengan air mengalir, jika terhirup di tempat, padamkan dengan CO2 atau busa jika terbakar, dan yang terakhir hubungi tenaga kesehatan. Dan ini ada selanjutnya amonium persulfat, sama seperti TEMET, ini ada TEMET tadi ya, untuk melarut atau mempolirisasi gel akrilamid. Daya terhadap kesehatan bersifat oksidatif. Tindakan pencegahan, penyimpanan, wadah tertutup gelap, cara penanganannya gunakan alat pengaman, gloves, pelindung muka, kacamata, dan lain-lain, jangan dihirup, jauhi dari panas atau api. Tindakan penanganan, basuh dengan air mengalir jika terkena mata dan kulit, padamkan dengan CO2 atau busa jika terbakar, dan jika lebih lanjut, hubungi tenaga kesehatan. Baik, mungkin bahan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Rizky. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Untuk bahan selanjutnya yaitu bromophenol blue. Ini alternatif standing yang dapat digunakan pada elektroforesis dengan label piktogram berupa bahaya tanda seru, memiliki sifat toksik akut apabila terhirup dan tertelan, serta dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan pada mata. Untuk tindakan pencegahan pada bahan ini, pada penyimpanan dapat disimpan pada suhu antara 10 sampai 30 derajat Celcius dengan kondisi wadah yang tertutup rapat serta jauh dari cahaya terang. Penanganan bahan dapat digunakan sebelum kadaluarsa yang tertera pada label, serta perlu saat membuka bromophenol blue dipastikan bahwa area memiliki ventilasi yang kering serta terlindung dari suhu ekstrim dan sumber api. Untuk pelindungan diri menggunakan glove, Google, serta sarung tangan berbahan nitril. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan jika terkena mata atau kulit dapat dibasuh dengan air yang mengalir selama kurang lebih 15 menit, serta jika terbakar dapat dipadamkan menggunakan pemadam yang berbahan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu sodium dodesil sulfat atau SDS. Ini merupakan deterjen ionik pelarut molekul hidrofobik yang memberikan muatan negatif pada keseluruhan struktur protein pada proses elektroforesis. Memiliki piktogram bahaya yaitu mudah terbakar, bersifat korosif dan bahaya. Bahan ini bersifat toksik akut, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, kerusakan mata yang serius, terutama bersifat toksik pada organ sasaran spesifik, serta memiliki bahaya pada lingkungan akuatik kronis yang bersifat jangka panjang. Pencegahan yang dapat dilakukan pada bahan ini ialah ketika telah menggunakan, harap ditutup dengan sangat rapat, simpan dalam kondisi yang kering, harap dijauhkan dari bahan yang panas dan sumber api. Direkomendasikan menyimpan pada suhu Kemudian penanganan bahan ini
menggunakan kacamata atau Google pelindung yang pas dan ketat sehingga mata terlindungi, menggunakan sarung tangan berbahan karet nitril, serta menggunakan masker apabila bekerja dengan SDS yang masih dalam kondisi serbuk. Tindakan penanganannya, segera ganti pakaian yang terkontaminasi, menggunakan krim pelindung kulit, cuci tangan dan muka setelah bekerja menggunakan bahan ini, serta menjauhkan dari nyala api atau sumber panas atau penyulut api lainnya. Selanjutnya yaitu formamid. Ya, baik, formamid memiliki fungsi sebagai larutan buffer pada proses denaturasi dan renaturasi DNA pada proses PCR. Memiliki piktogram bahaya, yaitu bahaya bagi kesehatan. Formamid bersifat karsinogenik, bersifat toksik terhadap organ reproduksi, serta toksik pada organ sasaran spesifik seperti darah dan sistem kardiovaskular. Artinya formamid ini merupakan bahan yang sangat berbahaya. Kemudian pencegahannya yaitu pada saat penyimpanan harap ditutup dengan rapat, perlu disimpan pada tempat dengan kondisi ventilasi yang baik, menyimpan di tempat yang terkunci, dan apabila diperlukan hanya orang-orang tertentu saja dengan kualifikasi yang baik dan memiliki kewenangan untuk bisa mengakses ruangan dengan penyimpanan bahan formamid ini. Serta bahan formamid harap digunakan pada fume hood. Untuk penanganannya, harap menggunakan kacamata pengaman, sarung tangan berbahan karet alam, serta menggunakan pelindung pernafasan ketika menghasilkan uap atau aerosol, dan disarankan untuk tidak membuang pada saluran air. Tindakan penanganan yang dapat dilakukan yaitu apabila terkontaminasi formamid, harap menghirup udara segar, menanggalkan pakaian, segera membilas dengan air yang mengalir. Apabila tertelan, segera minum air putih paling banyak 2 gelas, dan tentunya menghubungi dokter. Selanjutnya yang terakhir yaitu lithium chloride, merupakan reagen selective precipitation pada proses eksplosi RNA. Memiliki piktogram bahaya, bersifat toksik akut, dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Penyimpanannya disarankan tertutup sangat rapat pada kondisi kering dengan suhu yang direkomendasikan 15-25 derajat Celcius. Cara penanganannya yaitu menggunakan kacamata pengaman, sarung tangan berbahan nitril, serta menggunakan filter khusus P2. Untuk penggunaan lithium chloride harap digunakan dalam fume hood. Untuk penanganannya, jika terkena kulit, harap dicuci dengan sabun dan air yang cukup banyak. Apabila terkena mata, bilas dengan seksama menggunakan air selama beberapa menit. Kemudian apabila menggunakan lensa kontak, untuk segera dilepaskan agar mudah melakukan pembilasan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya yaitu iridium bromide. Seperti yang dijelaskan pada saat kuliah tadi, iridium bromide ini fungsinya untuk mewarnai asam nukleat DNA maupun RNA. Label bahayanya yaitu bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan iritasi kulit. Tindakan pencegahan untuk iridium bromide yaitu sebaiknya disimpan pada suhu 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius pada kondisi wadah yang tertutup rapat serta ruangan yang berventilasi baik. Cara penanganannya yaitu ketika menggunakan bahan ini sebaiknya menggunakan pakaian pelindung seperti jas lab, masker, dan sarung tangan, serta jangan dihirup dan cuci tangan setelah menggunakan zat tersebut. Tindakan penanganan yaitu apabila jika terhirup, segera menghirup udara segar, dan jika terkena kulit, segera dibilas dengan air yang mengalir. Apabila kontak dengan mata, sebaiknya dibilas dengan air sebanyak-banyaknya, dan jika tertelan, segera minum air putih, paling banyak yaitu 2 gelas. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu asam asetat glasial. Fungsinya yaitu merupakan sebagai salah satu komponen buffer TAE dalam elektroforesis. Label bahaya dari bahan ini yaitu cairan mudah terbakar dan korosi terhadap kulit dan logam. Tindakan pencegahannya yaitu penyimpanannya sebaiknya disimpan dalam kondisi wadah tertutup rapat di tempat kering dan berventilasi baik, serta jauh dari sumber api dan panas. Cara penanganannya yaitu ketika menggunakan bahan ini sebaiknya menggunakan pakaian pelindung, jangan membuang produk ke saluran pembuangan, lalu cuci tangan dan muka setelah menggunakan. Tindakan penanganannya yaitu apabila terkena kulit atau rambut, sebaiknya bilas dengan air, lalu apabila terhirup segera menghirup udara segar. Dan jika terkena mata, sebaiknya dibilas dengan air yang banyak, dan jika tertelan segera meminum air putih paling banyak 2 gelas. Selanjutnya, yaitu silensianol. Silensianol ini bersama dengan bromophenol blue tadi fungsinya sebagai color marker elektroforesis atau sebagai tracking dye. Label bahayanya yaitu bahan ini dapat menyebabkan iritasi kulit. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menyimpannya dalam wadah tertutup di ruangan yang kering dan ruangan yang berventilasi baik. Dan cara penanganannya yaitu menghindari zat dalam bentuk aerosol, menghindari menghirup zat, dan cuci tangan setelah menggunakan, serta menggunakan pakaian pelindung diri. Tindakan penanganannya apabila terhirup segera menghirup udara segar, dan jika terkena kulit dibilas dengan air dan sabun. Jika terkena mata sebaiknya dibilas dengan air bersih dengan air sebanyak-banyaknya selama 15 menit. Jika tertelan jangan dipaksa muntah dan bilas mulut dengan air. Selanjutnya, yaitu kloroform isoamil alkohol atau CE. Fungsinya yaitu untuk pemurnian DNA dari protein dengan cara mengendapkan protein. Bahan ini cukup berbahaya. Label bahayanya yaitu toksisitas akut, karsinogenik, dan korosi terhadap kulit dan logam. Tindakan pencegahan, penyimpanannya yaitu disimpan dalam kondisi wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Wadah yang sudah dibuka kemudian disegel kembali dan disimpan di ruangan yang sejuk. Cara penanganannya yaitu hindari kontak dengan kulit, mata, dan pakaian, cuci tangan sebelum dan setelah menggunakan, serta menggunakan pakaian pelindung dan memakainya pada lemari asam. Tindakan penanganan yaitu jika terhirup segera menghirup udara segar, dan jika terkena kulit bilas dengan air dan sabun. Dan apabila terkena mata sebaiknya dibilas bersih dengan air sebanyak-banyaknya setidaknya selama 15 menit, dan jika tertelan jangan dipaksa muntah dan dibilas dengan air. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Halimah. Baik, saya akan melanjutkan dari presenter sebelumnya. Selanjutnya yaitu larutan isopropanol, di mana pada larutan ini berfungsi sebagai fiksasi untuk presipitasi DNA, sehingga dari penggunaan larutan ini terbentuknya pelet atau DNA yang mengendap pada dasar tube setelah sentrifuge. Untuk label bahaya larutan ini sendiri merupakan cairan yang mudah terbakar serta dapat menyebabkan iritasi mata. Untuk tindakan pencegahan meliputi penyimpanan larutan ini dapat disimpan pada tempat yang sejuk, tertutup, dan jauhi dari tempat yang mudah terbakar, serta lindungi dari pembekuan dan kerusakan fisik. Untuk cara penanganannya sendiri, gunakan alat pelindung berupa sarung tangan berbahan nitril, kacamata, pakaian pelindung tahan api, alat bantu pernafasan, serta jangan buang larutan pada saluran pembuangan dan hindari pembentukan uap atau aerosol. Untuk tindakan penanganannya sendiri, jika terhirup, pindah tempat dan cari udara segar. Jika terkena kontak kulit, bilas dengan air atau juga bisa langsung mandi. Segera basuh mata dengan air jika terkena kontak mata. Jika tertelan, muntahkan dan dihirup atau
dilut dengan paling banyak 2 gelas air. Jika terdapat gejala selanjutnya, konsultasikan ke dokter, serta gunakan busa CO2 yang tahan alkohol menangani nyala api. Baik, selanjutnya. Buffer TBE atau Tris Boret EDTA merupakan larutan buffer yang mengandung campuran dari basa tris, asam boret, dan EDTA, di mana larutan buffer ini berfungsi sebagai buffer elektroforesis untuk menjaga keseimbangan pH saat migrasi fragmen DNA berlangsung. Untuk label bahaya larutan ini bersifat toksik pada kesehatan, khususnya toksisitas rusak kesuburan. Untuk tindakan pencegahan larutan ini dapat disimpan di tempat yang sejuk dengan menjaga wadah agar selalu tertutup rapat, serta jauhkan dari makanan, minum, maupun bahan yang tidak kompatibel. Untuk cara penanganannya, gunakan alat pelindung seperti sarung tangan berbahan nitril, kacamata, pakaian pelindung, alat pernafasan dengan tipe AB, serta jangan buang pada saluran pembuangan dan bersihkan area yang terkena. Untuk tindakan penanganannya sendiri, jika terkena atau kontak dengan kulit, segera ganti pakaian yang terkontaminasi, serta pakaian agar memudahkan untuk bernafas atau dapat pindah ke tempat untuk mencari udara segar. Jika tertelan, muntahkan dan dilut dengan paling banyak 2 gelas air. Serta jika gejala selanjutnya, segera mencari pertolongan medis. Selanjutnya, CTAB atau cetyl trimethyl ammonium bromide yang mempunyai fungsi sebagai larutan buffer lisis untuk ekstraksi DNA yang mempunyai label bahaya, di mana larutan ini berbahaya jika tertelan serta menyebabkan iritasi kulit, mata, maupun pernapasan, dapat menyebabkan kerusakan organ serta pencemaran pada lingkungan. Adapun tindakan pencegahan, larutan ini disimpan pada tempat yang sejuk, tertutup, serta tempat yang berventilasi baik dan kering, serta menjaga agar wadah selalu tertutup rapat. Adapun cara penanganan produk ini yaitu gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, kacamata, pelindung wajah maupun pakaian pelindung, alat pernafasan full face dengan tipe N100 P3, serta cegah kebocoran atau tumpahan larutan, dan jangan buang larut. Untuk tindakan penanganannya sendiri, jika terhirup, pindah tempat. Jika korban atau tidak bernapas, berikanlah pernapasan buatan, serta cuci dengan air dan sabun jika terkena kontak kulit, dan bilas dengan air selama kurang lebih 15 menit jika terkena kontak mata. Jika tertelan, bilas mulut dengan air, serta untuk terdapat gejala lanjut segera konsultasi pada dokter. Selanjutnya adalah NN-methylen bisakrilamid atau lebih dikenal dengan BIS, di mana stok untuk pembuatan gel poliakrilamida. Larutan ini mempunyai label bahaya, sangat beracun, serta berbahaya bagi kesehatan jika tertelan. Untuk tindakan pencegahannya sendiri, untuk penyimpanan dapat disimpan pada tempat yang sejuk, berventilasi baik, kering, serta tempat yang gelap.
serta menjaga agar wadah selalu tertutup rapat. Untuk cara penanganannya, gunakan alat pelindung berupa sarung tangan, kacamata dengan pelindung samping, baju pelindung, alat pernapasan, serta jangan buang anaknya sendiri. Jika terhirup, segera pindah tempat atau cari udara segar. Cuci dengan air dan sabun jika terkena kontak kulit. Bilas mata dengan air sebagai tindakan pencegahan, dan jika tertelan, bilas mulut dengan air, dan jika terdapat gejala selanjutnya, segera konsultasi dokter. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aan. Terima kasih sebelumnya atas presentasi dari Mbak Halimah. Di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi selanjutnya, yaitu 2-mercapetanol. 2-mercapetanol memiliki fungsi dalam buffer sebagai ekstraksi protein untuk sampel DNA dan sebagai prosedur ekstraksi RNA. Adapun label bahaya yang di sebelah kiri yaitu memiliki cairan dan uap yang mudah terbakar menyebabkan iritasi kulit. Untuk tindakan pencegahan terdiri dari penyimpanan dan cara penanganannya. Penyimpanan sendiri yaitu tutup rapat, simpan di tempat yang berventilasi baik, tetap terkunci atau di area yang hanya dapat diakses kepada orang yang berwenang. Untuk penanganannya, kenakan alat bantu pernapasan atau disebut dengan SPAB atau bisa disebut dengan self-contained breathing apparatus untuk memadamkan kebakaran. Yang kedua, gunakan alat perlindungan diri, yaitu hindari menghirup uap, kabut, atau gas. Selanjutnya, jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan. Untuk tindakan penanganan, yang pertama, jika terhirup, pindahkan orang ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika tidak ada perubahan, maka konsultasikan dengan dokter. Selanjutnya, jika terjadinya kontak kulit, maka bersihkan atau cuci bersih dengan sabun. Jika tidak ada perubahan, maka konsultasikan dengan dokter. Untuk jika terkena kontak mata, bilas bersih dengan air kurang lebih 15 menit. Jika tidak ada perubahan, maka konsultasikan dengan dokter. Untuk yang terakhir, jika tertelan, jangan memaksakan untuk muntah, jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Selanjutnya, bilas mulut dengan air. Jika tidak ada perubahan, maka konsultasikan dengan dokter. Selanjutnya, yaitu klorofrom. Klorofrom sendiri untuk bidang molekuler berfungsi sebagai eliminasi senyawa kontaminan dalam menggunakan pelarut organik. Adapun label bahaya yang sebelah kiri ini yaitu berbahaya jika tertelan, menyebabkan gangguan pada kulit, menyebabkan gangguan mata berat, beracun bila terhirup, dapat menyebabkan kantuk atau pusing, menyebabkan kanker, diduga merusak janin, menyebabkan kerusakan pada organ hati, ginjal, yang lama. Tindakan pencegahan terdiri dari penyimpanan maupun cara penanganannya. Untuk penyimpanan, simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Wadah yang mana dibuka harus disegel kembali. Dengan hati-hati dijaga tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Dan simpan di tempat yang sejuk. Untuk cara penanganan, hindari kontak dengan kulit dan mata, dan hindari menghirup uap atau kabut. Untuk tindakan penanganan, yang pertama jika terhirup, pindahkan orang ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika masih tetap terjadi, maka konsultasikan dengan dokter. Jika tidak, yang selanjutnya, jika terjadi kontak kulit, maka bersihkan atau cuci bersih dengan sabun, terus konsultasikan dengan dokter jika tidak ada perubahan. Selanjutnya, dalam kasus kontak mata, bilas bersih dengan air kurang lebih 15 menit, konsultasikan dengan dokter jika tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, jika tertelan, jangan memaksakan muntah, jangan pernah memberikan apapun mulut kepada orang yang tidak sadar, dan bilas mulut dengan air. Jika tidak ada perubahan, maka lebih baik konsultasikan dengan dokter. Selanjutnya yaitu diethylene tricarbonate yang fungsinya untuk menonaktifkan enzim RNase dan sensitif terhadap kelembapan pH yang label bahayanya berbahaya jika tertelan.
Label bahayanya jika tertelan, tindakan pencegahannya terdiri dari penyimpanan maupun cara penanganannya. Yang pertama, penyimpanan. Simpan di tempat yang sejuk, jaga agar wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Suhu penyimpanan yang disarankan 2-8 derajat Celcius. Cara penanganannya, hindari kontak dengan kulit dan mata, hindari menghirup uap atau kabut, jauhkan dari sumber api, dilarang merokok, lakukan tindakan untuk mencegah penumpukan muatan elektrostatis. Dan untuk tindakan penanganan, jika tertelan, jangan memaksakan untuk muntah, jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar, bilas kurang lebih 15 menit. Jika tidak ada perubahan, maka lebih baik konsultasikan dengan dokter. Dan selanjutnya yaitu etanol. Etanol sendiri berfungsi sebagai proses penghambat dari DNA sebagai untuk proses RNase, desipitasi, proses desipitasi yang untuk label bahayanya, cairan dan uap sangat mudah terbakar dan menyebabkan gangguan mata berat. Terus selanjutnya untuk tindakan pencegahan itu terdiri dari penyimpanan maupun cara penanganannya. Untuk penyimpanan, simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Wadah yang mana dibuka harus disegel kembali. Hati-hati dijaga tegak untuk mencegah kebocoran dan disimpan di tempat yang sejuk. Untuk cara penanganannya sendiri, hindari kontak kulit dan mata, hindari menghirup atau kabut, jauhkan dari sumber api, dilarang merokok, lakukan tindakan pencegahan, penumpukan muatan elektrostatis. Untuk tindakan penanganan, sendiri yaitu jika terhirup, pindahkan orang di udara segar. Terus jika tidak bernapas, maka berikan pernapasan buatan. Jika tidak ada perubahan, maka konsultasikan dengan dokter. Selanjutnya, jika terjadinya kontak kulit, cuci bersih dengan sabun. Jika tidak ada perubahan, lebih baik konsultasikan dengan dokter. Dalam kasus kontak mata, bilas dengan air kurang lebih 15 menit, konsultasikan dengan dokter jika tidak ada perubahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu jika tertelan jangan memaksakan muntah, jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar, bilas mulut dengan air, konsultasikan dengan dokter. Dan selanjutnya yaitu Portek tRNA, tmRNase inhibitor 500X, di mana fungsinya dalam bidang molekuler sebagai penghambat RNase. Dan label bahayanya, cairan dan uap mudah menyala, menyebabkan gangguan pada kulit, menyebabkan gangguan mata berat. Untuk tindakan pencegahan masih tetap sama dari sebelumnya, yaitu penyimpanan dan cara penanganannya. Yaitu penyimpanan, simpan di tempat yang sejuk, simpan wadah tertutup, rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Wadah yang dibuka harus ditutup kembali dengan hati-hati dan dijaga tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Suhu penyimpanan disarankan yaitu 2-8 derajat Celcius. Cara penanganan yaitu hindari kontak dengan kulit dan mata, hindari menghirup uap atau kabut, jauhkan dari sumber api, dilarang merokok, lakukan tindakan untuk mencegah penumpukan muatan elektrostatis. Untuk tindakan penanganan sendiri yaitu jika terhirup, pindahkan orang ke udara segar, jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika tidak ada perubahan, maka lebih baik konsultasikan dengan dokter. Jika terjadi kontak kulit, maka cuci bersih dengan sabun. Jika tidak ada perubahan, konsultasikan dengan dokter. Jika kontak mata, bilas bersih dengan air kurang lebih 15 menit. Tidak ada perubahan, lebih baik konsultasi dengan dokter. Dan yang terakhir yaitu jika tertelan, jangan memaksakan muntah, jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Bilas mulut dengan air, konsultasikan dengan dokter jika tidak ada perubahan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ibu Sinto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak seluruh kelompok yang sudah presentasi, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya sangat mengapresiasi ini disiapkan dengan sungguh-sungguh dan baik sekali, sangat informatif. Mungkin saya persilahkan Pak Yudi, mungkin ada tanggapan terkait yang sudah dipresentasikan berdasarkan pengalaman Bapak. Mangga Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Sinto. Seperti yang disampaikan, sebelumnya saya ingin tes sound, cukup terdengar.
Bu? Terdengar Pak, jelas alhamdulillah. Seperti yang Ibu sampaikan, memang secara keseluruhan ini kelompok cukup baik ya memberikan informasinya. Hanya ada sedikit beberapa catatan untuk koreksi, dan khususnya untuk kelompok 1 saya ingin berikan apresiasi lebih gitu ya Bu. Karena kelompok 1 ini ada upaya mengevaluasi apa yang ada di lab PMB2 dan mencoba untuk memberikan masukan. Ini butuh perundungan yang cukup juga sepertinya ya. Sangat saya apresiasi dan mungkin akan bisa menjadi masukan kami untuk tindakan perbaikan selanjutnya ya. Hanya ada yang perlu diinformasikan kepada semuanya, bukan saja kepada kelompok 1, bahwa fungsi laboratorium di perguruan tinggi pada umumnya memiliki 3 fungsi pelayanan, yaitu praktikum, penelitian, dan pelayanan jasa. Nah, untuk 3 fungsi ini memiliki desain khusus gitu, karena akan memiliki karakter berdasarkan alat yang digunakan, jumlah tenaga personil yang bekerja di dalam laboratorium tersebut. Bahkan untuk praktikum pun masih dibagi lagi, ada praktikum dasar dan praktikum untuk kegiatan yang lebih lanjut. Saya mencatat ada dari kelompok 1 ini sedikit mengkritisi kekurangan kami, tapi perlu disampaikan juga informasinya mengenai tidak adanya autoclave. Sebetulnya ada, hanya kebetulan di dokumen kita tidak sampaikan ya. Posisinya memang tidak ideal, ada di ruang cuci. Terus emergency AWAS itu manajemen departemen sedang mengupayakan. Ini memang sesuatu yang tidak ideal ya di lab kita. Dalam rangka ASIIN, kami memang tidak semua lab tidak akan diberikan itu, tetapi mungkin Bu Sinto perlu mengusulkan kepada departemen agar lab kita menjadi prioritas untuk memperoleh itu ya. Terus S-maker mesin sebetulnya kita ada dulu punya, tetapi kita tinggalkan di lab jasa di bawah karena pada prakteknya kita jarang menggunakan Bu, lebih boros listrik dan dalam membuatnya itu tidak efisien. Untuk volume pekerjaan kita mensiasatinya dengan S-gel yang kalau memang membutuhkan suhu yang merata di dalam sampelnya, kadang S-gel tersebut kita kasih air sehingga bisa menyalurkan kondisi dingin ke semua permukaan sampel kita. Terus mengenai distill water, tidak mesti harus semua lab ada distill water. Kita dulu ada 3 unit mungkin ya, sekarang hanya ada 1 unit yang di lab pasca panen distill waternya. Kekurangan mengenai ruangan ada yang tidak tercatat karena terlanjur berpindah slide. Memang kita mengenai student ruang untuk mahasiswa dan untuk teknisi di lab PMB ini memang jadi tidak ideal ya Bu. Ketidakidealan tadi praktikan menyampaikan kondisi lab yang cukup ideal itu sangat baik, saya perhatikan desainnya sangat ideal. Ada perbedaan dengan lab kita karena memang lab kita tidak didesain untuk kegiatan molekuler gitu Bu. Awalnya terlalu general desain lab di kita yang mendapat khususan hanya kultur jaringan, sehingga beberapa lab perlu melakukan modifikasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya khusus untuk semua lab di kita. Terlalu general di desainnya pada waktu itu. Jadi secara umum untuk kelompok 1 terima kasih masukannya, saya sangat mengapresiasi. Nah untuk kelompok 2
secara umum bagus, hanya ada sedikit koreksi Bu. Tadi disampaikan fungsi buffer untuk mendinginkan. Nah, ini sedikit agak keliru ya menurut saya ya. Kelompok 4 sempat menyampaikan bahwa buffer itu untuk mengimbangkan pH, itu betul. Tetapi untuk elektroforesis ada fungsi khusus buffer itu, dia sebagai elektrolit. Nah, kalau sebagai elektrolit kenapa harus buffer? Kenapa tidak pakai larutan elektrolit lain seperti NaCl atau yang lain? Nah, untuk proses elektroforesis ini kita memisahkan senyawa bermuatan ini dari senyawa hayati, yang dimana kita harus jaga agar tidak terdegradasi sesuai pH alaminya, pH naturalnya, biasanya pH 8 gitu. Di samping itu ada fungsi lain juga. Senyawa-senyawa bermuatan hayati ini akan memiliki muatan listrik yang berbeda-beda tergantung pH. Jadi pH-nya harus dibuat tetap agar proses elektroforesisnya berlangsung secara stabil. Gitu. Terus ada fungsi muatan listriknya, katanya muatan listrik meningkatkan suhu gel. Ini agak sedikit ada secara teknis. Memang gini Bu, di praktek vertikal gel biasanya bermain suhu itu dengan menurunkan voltase ya. Tetapi tidak ada hubungannya dengan muatan listrik dari tadi saya agak kurang lengkap ini mengenai muatan listrik meningkatkan suhu gel, apa konteksnya di mana gitu ya. Tetapi ini ada sedikit mungkin tolong dikoreksi gitu ya di bahan presentasi mahasiswa tadi. Terus mengenai penentuan waktu dan voltase di dalam elektroforesis itu lebih ke optimasi ya. Optimasi dari alat, konsentrasi gel, konsentrasi buffer, semua harus dioptimasi sesuai praktek di setiap laboratorium tersebut. Nanti akan ada SOP, setiap laboratorium memiliki SOP untuk setiap kondisi tertentu gitu ya. Kondisi larutan, kondisi konsentrasi gelnya. Kemudian untuk sedikit tambahan untuk poliakrilamid beracun itu saat sebelum polimerase ya. Jadi setelah terjadi polimerase nempel di kaca itu sudah tidak beracun lagi. Terus ada pernyataan pH meter bukan mengukur aktivitas nih Bu. Tadi disebutkan bahwa pH meter fungsinya untuk mengukur aktivitas ion H+, bukan untuk mengukur aktivitas tapi mengukur konsentrasi. Ya, itu. Terus untuk kelompok 3 ini sedikit berlebihan untuk potensi sinar UV pada spektrofotometer itu kecil Bu, ada di dalam. Kalau UV cahaya UV untuk gel dok ya, tapi untuk spektrofotometer tidak terlalu sebesar yang potensinya yang disampaikan, potensi bahayanya seperti yang disampaikan dalam kelompok 3. Nah untuk kelompok 4 saya apresiasi juga karena telah menyampaikan bahan yang cukup banyak, ada upaya menggali informasi cukup banyak untuk disampaikan ke teman-teman praktikan lain. Itu saja Bu, mungkin yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi. Mungkin nanti kalau kita punya waktu lebih, bisa diskusi lebih banyak dengan Pak Yudi terkait hal-hal tadi. Terima kasih banyak koreksinya. Saya juga ingin menyampaikan saran untuk seluruh kelompok dulu. Tadi saya mengapresiasi ada beberapa kelompok yang mencantumkan referensi di dalam presentasinya. Mohon semua kelompok dapat melengkapi materi presentasi dengan menambahkan referensi yang digunakan.
Jadi misalnya di dalam slide terakhir bisa dicantumkan referensi yang diacu, kemudian di dalam setiap slide bisa diberi kode itu referensi nomor berapa, agar nanti kemudian dapat melengkapi informasi untuk Bapak dan Ibu jika akan menelusur lebih lanjut sumber informasinya. Dan yang kedua, setelah mengikuti presentasi lengkap dari kelompok 1 sampai kelompok 4, saya mendapati bahwa potensi resiko itu bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu resiko untuk pengguna, resiko terhadap alat atau bahan, dan resiko terhadap sampel. Ya, jadi tadi ada yang menyoroti resiko itu terhadap pengguna, ada yang menyoroti resiko terhadap sampel. Jadi kalau sampelnya seperti ini, hasilnya begini, penanganannya bagaimana. Nah, jika memungkinkan, mohon terutama kelompok 1 sampai 3, karena kelompok 4 sudah cukup lengkap menyampaikannya. Kelompok 1 sampai 3 dapat melihat resiko dari 3 sudut pandang itu. Jadi resiko terhadap alat bagaimana, resiko terhadap pengguna bagaimana, dan resiko terhadap sampel bagaimana. Jadi misalnya katakanlah terjadi padam listrik deep refrigerator, itu apa betul begitu padam listrik kita harus mengeluarkan semua sampel demi pengamanan, ataukah dalam deep refrigerator itu dapat mempertahankan suhu yang ideal bagi sampel sampai berapa lama. Nah, itu termasuk resiko terhadap sampel kira-kira yang dapat dilengkapi. Saya rasa itu, dan saya berterima kasih sekali lagi karena dengan effort dari masing-masing kelompok, informasi itu tidak harus satu arah hanya dari saya dan Pak Yudi kepada Bapak dan Ibu, namun Bapak dan Ibu bisa saling berbagi, dan pengetahuan yang lebih baik terhadap alat dan bahan akan membuat kita lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Terus terang ketika saya sekolah, saya tidak tahu banyak, jadi mungkin saya agak sembrono dalam penggunaan bahan kimia. Dengar pemaparan kelompok 4 tadi, jadi saya deg-degan mudah-mudahan saya nggak kena kanker gitu ya. Dan auzubillahi min dzalik, karena luar biasa ternyata resikonya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon saya beri mungkin waktu sebelum UTS untuk melengkapi materi presentasinya dan mengoreksi ada hal-hal yang tadi dikoreksi Pak Yudi, dan juga mungkin hal-hal yang disadari oleh Bapak dan Ibu ketika tadi presentasi, misalnya ada kesalahan pengetikan atau yang lain-lain, disempurnakan sedikit lagi dan disampaikan revisinya paling lambat sebelum ujian tengah semester. Untuk diskusi saya rasa kita akan mencari waktu lain, karena hari ini sudah pukul 12, saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai berjumpa insya Allah hari Senin. Mohon jangan lupa isi presensi. Hatur nuhun pisan Pak Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.